Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya meringkus ayah, kakak kandung dan 2 paman yang mencabuli siswi SMP. Korban mengaku dicabuli selama 4 tahun atau sejak usia sekolah dasar. Seorang ayah yang seharusnya melindungi anak gadisnya kini harus berurusan dengan polisi karena tega melakukan perbuatan keji mencabuli putrinya yang masih di bawah umur. Tak hanya seorang diri, perbuatan bejat tersebut juga dilakukan oleh kakak kandung dan 2 pamannya. Terkuaknya perbuatan cabul ini dari ibu korban yang kerap mendapati anaknya murung. Setelah didesak, gadis berusia 13 tahun tersebut menceritakan kejadian pilu yang dialaminya hingga ibu korban melapor ke polisi. Hasil penyelidikan polisi, tindak pelecehan tersebut dilakukan tersangka sejak korban berusia 9 tahun. Adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya terjadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Korban saat ini berusia 13 tahun, berarti 4 tahun yang lalu berusia 9 tahun atau kelas 3 SD. Sebenarnya tinggal dengan keluarga lengkap, ayah, ibu, kakak, dan ada beberapa paman. Sebagai barang bukti, polisi menyita baju korban. Keempat tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Sementara itu, saudara, seorang ayah di Sidoarjo diringkus polisi karena mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 3,5 tahun. Perbuatan itu dilakukan sang ayah di rumahnya setelah pelaku berpisah dengan ibu korban karena persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Terbongkarnya pencabulan tersebut berawal dari pengakuan korban kepada sang ibu kalau alat vitalnya sakit saat dibuat kencing. Setelah ditanya, korban mengaku dicabuli ayahnya saat menginap di rumah pelaku. Ibu korban kemudian memvisum anak korban dan hasilnya ada luka dan peradangan pada alat kelamin balita tersebut. Kasus itu kemudian dilaporkan ke unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo. Peristiwa bermula saat korban yang selama ini tinggal bersama ibunya diajak menginap dan tidur di rumah sang ayah. Saat malam hari, korban dicabuli pelaku. Ibu dan ayah korban memilih berpisah karena sang ibu kerap mendapatkan tindak kekerasan oleh suaminya. Untuk pelakunya saudara MHY, umur 25 tahun. Kemudian ini adalah ayah kandung dari korban. Kemudian selanjutnya untuk dari hasil pemeriksaan, kemudian keterangan saksi-saksi yang ada, kemudian tentunya pengumpulan dari barang bukti, termasuk pemeriksaan dari hasil visum dan saksi ahli. Kemudian kami sudah menetapkan persangkaan pasal, yaitu pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan hukuman maksimal kurungan penjara 20 tahun. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang perempuan pemilik toko kelontong di Surabaya menjadi korban penyekapan dan juga perampokan. Pelaku mengambil sejumlah uang dan ponsel milik korban. Pelaku juga melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Toko kelontong di Surabaya menjadi sasaran aksi kejahatan. Pemilik toko kelontong, wanita berusia 55 tahun, disekap oleh pelaku. Menurut Anam Priyanto, Ketua RT setempat, peristiwa terjadi saat korban yang berstatus janda digoda oleh seorang pelaku yang berbelanja di toko miliknya. Saat toko tutup dan korban beristirahat, ternyata pelaku nekat masuk toko dengan merusak jendela. Pelaku kemudian langsung menyekap dan mengikat tangan korban. Pelaku nekat mengambil paksa sejumlah uang dan ponsel milik korban. Tidak itu saja, diduga pelaku juga melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Sekitar jam 8 ditutup, dia melakukan aktivitas tidur. Terus itu kebetulan waktu itu ada juga hujan rintik-rintik, jadi suasana sepi, ditutup. Akhirnya dia nggak merasa kalau dia itu sudah dipantau. Perkiraan menurut dia jam 1 malam itu pelaku itu sempat
matikan listrik dari pusat meteran. Itu jebol tembok, dedel semua, pelaku masuk. Si korban karena apa ya, panas, kipas angin kok mati, dia bangun kok gelap, tahu didekap langsung dibungkus, mukanya ditutup sama selimut atau apa katanya, selimut gitu supaya nggak tahu. Terus langsung diikat semua, terus dimintai, dipukuli, disuruh nunjukkan harta bendanya. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono mengaku sudah menerima laporan kasus ini. Pihaknya masih olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi barang bukti untuk memburu pelaku. Ketika yang bersangkutan menceritakan tentang sebuah peristiwa yang dia alami, ada beberapa hal yang tidak konsisten, sehingga untuk memastikan peristiwa tersebut, tim dari Polrestabes mendatangi TKP, tim piket bersama IDEN. Setelah didatangi TKP, ternyata diduga adanya peristiwa lain, yaitu bukan pencabulan. Namun karena ada beberapa barang yang hilang, ada akses masuk jendela, pagar sebelah, dan pintu yang rusak. Ketika diklarifikasi, korban mengiyakan adanya upaya ataupun tindakan pencurian dengan kekerasan. Kini korban tinggal sementara di rumah saudaranya untuk menenangkan diri pasca kejadian yang menimpanya. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, aksi balap liar yang kerap menggunakan knalpot bising di Sidoarjo dirazia oleh petugas gabungan. Hasilnya sekitar 50 pemotor yang terbukti memakai knalpot bising dan terlibat aksi balap liar diringkus. Untuk menimbulkan efek jerah, saudara, para pemotor yang terjaring razia diwajibkan menuntun kendaraannya hingga ke Mapolresta Sidoarjo. Petugas gabungan dari polisi, tentara, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sengaja menutup jalan protokol dan memblokade jalan yang biasa digunakan aksi balap liar di Sidoarjo. Hasilnya dalam waktu kurang dari 2 jam, petugas berhasil meringkus lebih dari 50 pemotor yang terbukti memakai knalpot bising dan terlibat aksi balapan liar. Untuk menimbulkan efek jerah bagi pelanggar, seluruh pemotor yang terjaring razia diwajibkan menuntun kendaraannya ke Mapolresta Sidoarjo. Untuk malam ini kita dapat tangkapan ada sekitar 54 kendaraan, kesemuanya menggunakan knalpot brong atau knalpot bising, sehingga kita berikan edukasi, pemahaman, dan kita ajak untuk sama-sama menjaga ketertiban dengan melepas secara sukarela knalpotnya masing-masing, sehingga harapannya tidak mengganggu ketertiban umum maupun dapat berakibat konflik sosial. Saat ini para pelanggar tidak diberikan surat tilang, namun hanya diminta untuk mencopot knalpot bising dan menggantinya dengan knalpot standar. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Calon anggota legislatif gadungan di Jember menipu penjual toko sembako dan membawa kabur puluhan sak beras. Informasi selengkapnya, saudara, akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.